Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai norma penghitungan penghasilan neto. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mesyana Jalena dengan NIM 0222151. Saya Nazma Putri Darisa dengan NIM 0222195. Yang pertama ada pengertian. Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghitungan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Tujuan penggunaan norma penghitungan yaitu untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung penghasilan neto. Yang kedua ada untuk tetap mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Selanjutnya ada syarat untuk menggunakan pencatatan norma penghitungan penghasilan neto. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari jumlah 4.800.000. Jika wajib pajak yang seharusnya menggunakan norma penghitungan tidak memberitahukannya, maka dianggap telah memilih untuk membuat pembukuan. Jika wajib pajak tidak atau tidak bisa membuat pembukuan, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghitungan yang terutang. Wajib pajak terdiri dari wajib pajak dalam negeri. Pada dasarnya terdiri dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan dengan menggunakan pembukuan dan penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan. Wajib pajak luar negeri, penentuan besarnya penghasilan kena pajak dibedakan antara satu yaitu wajib pajak luar negeri yang menggunakan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua yaitu wajib pajak luar negeri lainnya. Yang berikutnya ada tarif pajak. Tarif pajak untuk wajib pajak badan adalah 22% pada tahun 2020 dan seterusnya. Untuk perusahaan go public adalah lebih rendah dari 3% dari non public. Selain itu, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga 50 miliar mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar untuk bagian peredaran bruto hingga 4.800.000.000. Berikut tabel tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ada hubungan istimewa dalam perpajakan, yaitu merujuk pada suatu kondisi di mana dua atau lebih wajib pajak memiliki keterkaitan khusus yang dapat mempengaruhi perlakuan perpajakan mereka. Keterkaitan ini dapat berupa ketertarikan modal, yaitu salah satu wajib pajak memiliki kepemilikan saham minimal 25% pada wajib pajak lain. Yang kedua ada keterkaitan pengendalian, yaitu dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada keterkaitan keluarga, terdapat hubungan keluarga saudara atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat antara dua wajib pajak. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya bahwa norma penghitungan penghasilan neto berfungsi sebagai pedoman yang penting bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang tidak dapat menyelenggarakan pembukuan. Norma ini memudahkan wajib pajak dalam menghitung penghasilan neto dan pajak yang terutang, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomis masing-masing wajib pajak. Selain itu, penjelasan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengenakan norma perhitungan, serta memberikan pemahaman tentang hubungan istimewa dan implikasinya dalam perhitungan pajak. Dengan demikian, norma penghitungan berkontribusi pada efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.